Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita membahas mengenai fadilah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu surat ke-18, jumlahnya 110 ayat. Surat Al-Kahfi itu mempunyai keistimewaan di antara keistimewaan surat lainnya di dalam Al-Quran. Dari 114 surat Al-Quran mempunyai keistimewaan masing-masing. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas mempunyai fadilah dan keutamaan masing-masing. Al-Fatihah sebagai muqaddim, pembuka, itu mempunyai keistimewaan sebagai pembuka dari segala pembuka. Al-Quran itu kalau diperas menjadi surat Al-Fatihah itu. Dan surat Al-Fatihah itu kalau diperas menjadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diringkas lagi, huruf ba di awalan Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan huruf ba itu kalau diringkas lagi menjadi satu titik di bawah ba itu. Kita tidak bahas itu masalah hakikat. Surat-surat dalam Al-Quran itu mempunyai fadilah masing-masing. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah, kalau dibacakan Al-Baqarah di dalam suatu rumah, maka tidak ada jin dan setan yang berani masuk. Kalau kita membaca surat Yasin misalnya, surat Yasin itu fadilahnya untuk orang sakit, untuk orang yang mau meninggal, bahkan orang yang sudah meninggal. Fadilahnya luar biasa, manfaatnya bagi mereka yang sakit atau hendak meninggal atau yang bahkan sudah meninggal. Surat Ar-Rahman, kasih sayang. Surat Al-Waqi'ah, pembuka pintu rezeki. Ada surat-surat kecil-kecil, pendek-pendek, surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, yang fungsinya banyak. Sedikit ringkas 3 ayat tapi fungsinya banyak juga. Apalagi yang namanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Masya Allah, luar biasa fadilahnya. Surat Al-Falaq untuk penangkal sihir, teluh, santet dan sebagainya. An-Nas untuk menangkal bisikan setan ke dada manusia. Ini kita membahas surat Al-Kahfi, surat ke-18. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Bakar bin Marwadah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat. Jadi barang siapa membaca surat Al-Kahfi ini, dia akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Akan terlihat oleh para malaikat. Akan dilihat oleh para malaikat bahwa ada orang yang membaca surat Al-Kahfi. Dan diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat. Hadis lain, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka akan disinari cahaya dari dirinya dan Mekah. Mengapa disebutkan antara dirinya dengan Mekah diberi cahaya? Ya, untuk dimudahkan menuju Mekah Al-Mukarramah. Dimudahkan untuk ziaratan ila Mekah wal Madinah. Yasir lana ziaratan ila Mekah wal Madinah. Dimudahkan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, baik itu haji maupun umroh. Jadi kalau Anda pengen haji atau umroh, perbanyak membaca surat Al-Kahfi. Hadis lain mengatakan bahwa diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat. Jadi orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat. Murojaah surat Al-Kahfi itu hari Jumat. Hari Jumat itu bisa Kamis malam Jumat. Jadi Kamis malam masuk maghrib itu sudah masuk Jumat. Sampai besoknya hari Jumat. Itu yang terbaik membaca surat Al-Kahfi adalah pada malam Jumat atau Jumat pagi, subuh. Itu membaca murojaah surat Al-Kahfi. Dilindungi dari fitnah Dajjal. Jadi terlindungi dari fitnah Dajjal. Orang yang rutin mengamalkan surat Al-Kahfi itu
selain diampuni dosa-dosa antara 2 Jumat, juga dilindungi dari fitnah Dajjal. Menjadi cahaya pada hari kiamat. Dia diceritakan bahwa orang membaca surat Al-Kahfi ini memancarkan cahaya, sinar yang terang benderang dari bawah kakinya sampai ke langit. Dan itu menjadi penerang. Penerang pada hari kiamat. Dia akan bersinar tubuhnya. Orang yang membaca surat Al-Kahfi ini bersinar, bercahaya terang benderang. Terhindar dari gangguan setan. Orang yang rutin membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat terhindar dari gangguan setan. Bahkan rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi tidak bisa dimasuki setan. Tidak mau jin atau setan masuk dalam rumah yang dalam rumah itu dibacakan surat Al-Kahfi. Sama seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu untuk mengusir jin setan yang ada di dalam rumah dibacakan surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, dan kalau dibacakan surat Al-Kahfi, jin setan tidak mau masuk dalam rumah tersebut. Selain diampuni dosa-dosa antara 2 Jumat, disinari antara dirinya dengan Mekah Al-Mukarramah, disinari antara 2 Jumat, juga keutamaan membaca surat Kahfi adalah bagi orang yang hatinya gelisah. Hatinya gelisah, galau, bahasa zaman sekarangnya mungkin gabut ya. Galau betul itu, gabut itu. Jadi baca surat Al-Kahfi untuk penenang jiwa yang galau, jiwa yang resah, jiwa yang gelisah, gundah gulana, maka membaca surat Al-Kahfi. Bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang sudah berkeluarga, rutin membaca surat Al-Kahfi ini diberikan sakinah, rasa sakinah. Tentu saja dengan mawaddah warahmah. Selain juga surat Ar-Rahman. Jadi kalau berkeluarga itu perbanyak surat Ar-Rahman untuk kasih sayang. Dan surat Al-Kahfi ini bisa memberikan rasa sakinah. Bagi yang sudah berkeluarga, berumah tangga, sudah mempunyai pasangan hidup, perbanyak membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Menimbulkan rasa sakinah, ketentraman dalam rumah tangga. Itu fadilah-fadilah dari membaca surat Al-Kahfi yang murojaahnya diamalkannya pada setiap hari Jumat. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.